Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jufari Nitra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan masuk ke segmen jalan-jalan online lagi. Dan ya, khususnya kita akan jalan-jalan di Tokopedia lagi. Dan ya, ngapain sih bang jalan-jalan kali ini? Nah, kita kan udah bosan gitu sama PC rakitan yang bisa dibilang gak worth it. Dan udah saya bilang dari video sebelumnya ya, yang jalan-jalan online ketiga dan keempat, bahkan kelima. Yang keenam ini kita gak akan bahas. Ya mungkin kalau ketemu ya kita bahas sedikit lagi aja lah. Meanwhile, gaming editing high apanya coba? Terkenal dengan keampasannya. Bahas ya, bukan roasting, itu beda ya. Kita bahas bukan roasting. Nggak boleh ngerosting gitu kan. Ngapain kita ngerosting, nggak ada tujuannya gitu kan. Kita lebih baik ngebahas dengan baik-baik aja gitu. Karena nggak ada gunanya kita merosting suatu PC rakitan yang nggak worth it, yang ngapain dibeli gitu kan. A few moments later. Ya, intinya di video kali ini kita cuman bahas dikit aja soal rakitan PC. Dan sebenarnya di sini saya akan ngebahas beberapa komponen komputer, termasuk salah satunya adalah CPU dan motherboard yang saat ini nggak worth it untuk dibeli. Teman-teman bisa langsung lihat aja. Jadi ini bisa dibilang bahas IT plus ngobrol IT plus jalan-jalan online gitu kan. Karena saya akan jalan-jalan online sekaligus ngobrol sekaligus ngebahas beberapa CPU yang nggak worth it untuk dibeli ya, dan komponen PC lainnya. Di urutan pertama ada Intel Core i7 Gen pertama. Oke, kita bahas dulu kenapa i7 Gen pertama itu dengan harga 200 ribuan ini nggak worth it. Jelas nggak worth it. Kenapa? Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini i7 Gen 1 gitu kan. i7 Gen 1 itu kan bisa dibilang ya udah i7 Gen 1 itu udah maksimum gitu kan. Kita nggak bisa upgrade ke Intel Gen 2 atau Gen 3, dan itu harus ganti motherboard gitu kalau mau upgrade. Jadi soal upgradabilitas i7 860, 870 atau i7 generasi 1 lainnya tuh bisa dibilang nggak worth it. Karena dengan harga 250 ribu ini, daripada kalian pilih i7 Gen 1, lebih baik kalian pilih ini i5 4590 dengan harga yang mirip-mirip sama i7 Gen 1 tuh kan 250 ribu, 200, ada yang 300 ribuan, anggap aja 200 ribuan lah ya. Kenapa saya bilang lebih worth it teman-teman? Kalau misal nggak percaya bang, i7 kan 4 core 8 thread, sedangkan i5 Gen 4 gitu kan cuma 4 core 4 thread, performanya kalah. Kata siapa? Nih teman-teman bisa lihat di sini untuk CPU sih. Lihat, walaupun Intel Core i7 860 itu memiliki 4 core 8 thread, tetap saja performa multicore dan single core-nya juga masih menang i5 Gen 4. Lalu lanjut untuk Cinebench R15, mungkin untuk yang i7 unggul sedikit, tapi lihat unggulnya cuman beda 8 poin gitu, itu nggak kehitung. Dan untuk single core-nya jauh lebih menang i5 Gen 4. R23 juga lebih menang i5 Gen 4. PSMark juga i5 Gen 4 lebih unggul. Jadi ngapain gitu pilih i7 Gen 1. Tapi bang, kan i7 Gen 1 mobonya lebih murah. Kata siapa lagi gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada alasan untuk memilih Intel Gen 1 gitu, kecuali kalian udah punya motherboardnya sebelumnya gitu, udah punya H55 bekas kantor, atau nggak kalian nemu H55 dengan harga 200 ribu pas gitu, atau 200 ribu kecil gitu. Bisa jadi pilihan kalian gitu. Nih H55 paling murah anggap aja 230 ribu. H81 kalau kita filter lagi gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat di sini 300 ribu udah dapat yang merek ECS, dan saya lebih nyaranin yang ASRock sih ya, atau Gigabyte nih. Bang, tapi kan lebih mahal 70 ribu. Kenapa sih kalian pengen banget gitu i7 Gen 1 gitu ya? Kalau kalian misal budgetnya terbatas dan cuma bisa motherboard plus CPU, anggap aja jadinya total berapa? 400 ribu gitu kan. Nih teman-teman, dengan harga yang sama, jadi kan i7 Gen 1 tuh kan harganya 200 ribuan, motherboardnya 200, anggap aja 400 lebih dikit. Nah dibandingin sama H81 plus i5 Gen 4, jadinya kan totalnya mungkin jadi 500 ribuan, lebih mahal 100 ribu. Kalau kalian misal cuman ada budget 400 ribuan dan cuman bisa kebeli motherboard plus CPU, misal kalian punya budget 400 ribuan untuk motherboard dan CPU dan nggak bisa nambah lagi, mending ini. Sebenarnya nggak ada alasan sih buat kalian milih H55 plus Intel Gen 1 gitu, apapun alasannya, kecuali ya kalian nemu dengan harga yang murah. Kan kita bahasnya harga di pasaran gitu kan. Dengan harga di pasaran ini dengan budget tertentu, daripada kalian pilih Intel Gen 1 ya mending pilih di atasnya gitu, dengan harga yang mirip-mirip dan memiliki upgradabilitas yang lebih luas. i7 860 versus i3 4170. Untuk single core ya, di sini untuk single core lebih unggul i3 4170 dengan perbedaan skor yang lumayan tinggi.
Tapi untuk multicore ya lumayan tinggi juga perbedaan skornya, yaitu 200 core ya. Untuk i7 860 ini lebih unggul. Tapi untuk Cinebench R15 juga lebih unggul yang i3 single core yang unggul i3 4170 dan multicore yang unggul i7 860. Tapi ya balik lagi, untuk apa ngorbanin upgradabilitas, fitur dan lain sebagainya hanya demi CPU yang lebih unggul dikit gitu kan, dengan harga yang mahal tadi gitu kan. Dan H55 ini seperti yang sudah saya bahas di video kanan atas di sini berarti ya, boleh cek ya video kanan atas. Nggak ada alasan sih sebenarnya buat milih H55 kecuali kalian nemunya di harga yang di bawah pasaran gitu. Misal 180.000 dapat motherboard, lalu i5 nya dapat di harga 50.000 gitu kan. Buat kalian yang misal upgrade dari G31 atau upgrade dari Intel LGA 775 ke H55 dengan harga yang tadi itu ya masih bisa aja gitu. Kecuali ini kalian misal ada budget 300.000 dan nggak bisa nambah lagi. Daripada H55 saya lebih nyaranin ini Intel H61 tuh harganya udah turun. Ini misal buat kalian yang mau rakit dari awal budget 300.000 atau pengen yang upgrade dari G31. Nih H61 kalian bisa dapetin di harga 250 ribuan yang bekas lah ya. Kalian perlu cermat juga untuk memilih seller yang baik. Oke lanjut. Nih H61 udah dapat di 235 sampai 250 dan ini 250 kalau nggak salah yang udah support sampai Intel generasi ketiga. Ada yang ASRock nih harganya 265 dan dia sudah support Gen 3 juga. Nah 300.000 kalian bisa dapat apa? i3 2120. Ini performanya emang mirip-mirip sama mungkin Q6600 yang di overclock ya. Tapi ya 40 ribuan kalian bisa dapat CPU dengan 2 core 4 thread, speednya 3,3 GHz dan memiliki efisiensi daya yang baik. Dan 40.000 coy gitu untuk CPU murah gitu kan, dapat Intel Gen 2 gitu kan. Kalau mau naik dikit mungkin i3 3240 mungkin kayaknya terlalu mahal sih. Oh 80.000 saya lebih nyaranin ini kalau kalian misal ada budget tadi kan 300 ribuan ya. Kalau misal mau nambah dikit aja untuk nambah CPU dengan performa yang lebih tinggi, kalian bisa pilih i5 2400 tambah tadi jadi hampir 400.000, lumayan tinggi ya. Tapi nah daripada i5 750 plus H55 mending i3 2120 plus Intel H61 motherboardnya. Kenapa? Walaupun performanya lebih baik yang i5 750 overall lebih baik, tapi pertama ini CPU 2 core 4 thread memiliki fitur yang bisa dibilang lebih modern daripada Intel Gen 1 dan juga ini memiliki efisiensi yang cukup lumayan ya, karena TDP-nya hanya 65 watt dan sudah 32 nanometer dibandingin 45 nanometer. Dan yang terakhir yaitu untuk iGPU-nya. Ini Intel, mulai dari Intel Core generasi kedua sudah ada yang namanya Intel QuickSync dan itu menurut saya di zaman modern sangat dibutuhkan, terutama untuk video editor yang mau belajar calon video editor yang mau belajar video editing gitu. Ya performanya emang lumayan jauh ya untuk multicore maupun single core ya. Tapi ya untuk apa mengorbankan upgradabilitas, fitur dan juga konsumsi daya, dan ya tidak ada alasan untuk memilih i5 Gen 1 atau Intel Gen 1 lainnya gitu dengan harga yang sama yang mirip-mirip gitu kayak i3 ini. Mending pilih i3 walaupun performanya di bawahnya daripada pilih i5 750. Tapi bang saya butuhnya performa nih. Ya kalau butuh performa saya sarankan nabung lagi buat beli i5 2400 karena udah murah di 100 ribuan gitu kan. Ya daripada pilih i5 750. Lagian i5 750 sama i3 2120 ya performanya nggak beda jauh gitu kan. Jadi kayaknya kalau alasan butuh performa kayaknya kurang tepat, dan ya intinya nggak ada alasan buat kalian pilih i5 2400. Lanjut, ada beberapa CPU ya, kita baru bahas satu yaitu i7 Gen 1 dan semua Intel Gen 1 lainnya tuh nggak worth it untuk dibeli menurut saya dan menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. Oke lanjut, i5 ini mungkin pendapat saya pribadi dan mungkin nggak cocok, bisa aja nggak cocok bagi kalian. Intel Core i5 3570 salah satu yang nggak worth it karena nambah dikit bisa dapat i5 Gen 4 dan i5 Gen 3 itu performanya nggak 2 kali lipat lebih kencang daripada i5 Gen 2, tapi harganya 2 kali lipat gitu. Daripada pilih i5 Gen 3 saya lebih baik pilih i5 Gen 2, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapat saya. Tapi kalau saya pribadi dengan harga yang 2 kali lipat tapi performanya nggak 2 kali lipat, saya lebih pilih i5 Gen 2. Ditambah tadi ya i5 Gen 4 itu sama i5 Gen 3 harganya mirip-mirip daripada pilih i5 Gen 3. Sekalian aja kalau ada budget lebih rakit H81 dari awal. Tapi saya nggak begitu nyaranin ya buat kalian yang misal udah punya i5 Gen 2 terus upgrade ke i5 Gen 4 karena gap performance-nya juga nggak terlalu jauh, ditambah
kalian perlu beli motherboard lagi gitu. Lalu gimana bang kalau i7 Gen 2 atau Gen 3 nih? i7 Gen 2 itu menurut saya dengan harga 400.000 saya bisa nobatkan ini kurang worth it juga. Karena di harga yang mirip-mirip kalian bisa dapat i7 4770 itu harganya 600 kalau nggak salah. Ada yang jual 500. Jadi i7 2600 dengan harga 400.000 gitu kan, dengan TDP yang cukup tinggi, saya nggak begitu nyaranin. Sebaiknya kalian nabung lagi untuk beli i7 Gen 4. Dan juga walaupun ya performa i7 Gen 2 tuh lebih baik daripada i5 Gen 4, tapi perbedaan performanya nggak begitu jauh cuy. Ini kalian bisa lihat perbedaan performa antara i7 Gen 2 dan i5 Gen 4. Ini teman-teman bisa lihat di sini untuk skor Cinebench R15-nya juga walaupun lebih unggul i7 Gen 2 untuk multicore, tapi perbedaan performanya nggak begitu jauh. Dan juga sama halnya dengan CPU Z. Dengan harga yang lebih mahal dari i5 Gen 4, saya lebih saranin i5 Gen 4 daripada i7 Gen 2 atau i7 Gen 3 juga, karena i7 Gen 3 juga harganya mirip-mirip kalau nggak salah sama i7 Gen 4. Tadi kan i7 Gen 4 tuh harganya 560 ribuan, dan ya ini juga mirip-mirip 500 ribuan gitu kan. Ini paling nggak worth it juga, ini salah satu yang nggak worth it menurut saya, karena 500 ribu gitu kan, kalian udah bisa dapat Ryzen 5 1500 gitu kan, 1400 ya harusnya. Oh enggak 1400. Ya walaupun harga motherboardnya juga lebih mahal gitu kan. Nih 500.000, 525, 600 ya gitu kan. Jadi ya sebaiknya nabung dulu lah. Ini ada yang jual nih paketan nih lumayan nih. A320M nya dia jual mungkin di 500.000, lancar semua. Ini bisa dibilang mantep ini. Dia jual murah, tapi emang ini yang A320M HDV yang nggak ada slot M.2 NVMe nya. Jadi ya oke lah, ini dengan harga yang murah ini. Oke teman-teman, terima kasih ya. Videonya cuma sampai segini aja dan cukup damai ya dibandingkan video jalan-jalan online sebelumnya. Dan ya, sudah memasuki waktu maghrib. Saya pamit undur diri dan terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, subrek, dan share video ini ke keluarga, ke teman, dan ke saudara kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.